Halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia serta berlimpah rezekinya, terutama bagi kalian yang ada pinjaman di Kredivo. Saya tidak tahu apakah kabar ini menjadi kabar gembira atau kabar biasa saja bagi kalian yang sedang ada tunggakan atau sedang galbay di Kredivo. Mungkin kalian sudah dengar berita ini, yaitu tentang demo yang lagi viral di media sosial yang digelar oleh para mantan debt collector lapangan Kredivo yang dipecat secara sepihak tanpa pesangon dengan alasan pemecatan yang tidak jelas. Ada sekitar 30 debt collector lapangan Kredivo yang tergabung dalam demo ini. Karena Kredivo telah bertindak semena-mena dengan memecat para debt collector lapangannya secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa diberi pesangon. Oleh karena hal ini, karena mereka diberlakukan tidak adil, maka para mantan debt collector pinjol tersebut mengancam akan menuntut pihak Kredivo sebesar 1 miliar. Karena dianggap telah merugikan mantan karyawannya dan bertindak semena-mena dengan pemecatan yang tidak jelas dan tanpa pesangon pula. Para mantan karyawan ini juga mengancam akan membongkar borok di dalam tubuh PT Kredivo tersebut, seperti adanya dugaan pencucian uang yang selama ini dilakukan oleh para pejabat korup, dan juga mengenai ketidakjelasan status pimpinan Kredivo yang berada di Indonesia. Diduga para petinggi dan pemilik perusahaan Kredivo ini melanggar undang-undang keimigrasian. Sungguh miris sebenarnya, di mana para debt collector ini bekerja mati-matian untuk membela dan menagih uang perusahaan, bahkan mereka sampai rela melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan etika, sampai main ancam-ancam nasabah, sampai menyampaikan kata-kata yang tidak beretika pun keluar, bahkan sampai sumpah serapah juga mereka sampaikan ke nasabah, dan berbagai ancaman pun disampaikan kepada nasabah yang tidak mampu membayar karena keadaan ekonomi yang sedang sulit saat ini. Tapi lihatlah apa yang mereka dapatkan. Lihat bagaimana cara perusahaan membalas pengabdian dan kerja keras mereka selama ini yang mati-matian membela Kredivo, menagihkan nasabah-nasabah Kredivo yang macet. Bahkan mereka menghadapi bahaya dikeroyok massa, dilaporkan ke polisi dan lain-lain sebagainya. Semua itu mereka tempuh dan mereka lakukan. Tapi endingnya mereka malah dipecat secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa pesangon pula. Coba kalian lihat video berikut ini. Ini adalah salah satu video demo tuntutan para mantan debt collector atau karyawan Kredivo tersebut. Pimpinan PT Kredivo Finance Indonesia dalam hal ini bagian Human Resources Development atau HRD secara semena-mena dan tidak bertanggung jawab melakukan tindakan diskriminasi kepada mantan karyawannya. Untuk karyawan-karyawan yang mengetahui adanya borok di dalam PT Kredivo Indonesia, diutamakan untuk dibayarkan pesangonnya. Namun teman-teman kita diperbudak karena mereka minim pengetahuan akan hukum tenaga kerja, diperlakukan semena-mena oleh pimpinan HRD PT Kredivo Finance Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kami mendesak agar PT Kredivo Finance Indonesia segera melakukan pembayaran kepada mantan pekerjanya untuk pembayaran pesangon, ganti rugi, dan kompensasi. Kami juga mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia memeriksa pimpinan, CEO, dan tenaga kerja asing yang bekerja di PT Kredivo Indonesia. Apakah mereka bekerja di Indonesia menggunakan visa wisata atau visa kerja? Kita mendesak kepada Kapolri Republik Indonesia untuk memeriksa pimpinan PT Kredivo Indonesia yang berkeluarga negara asing. Patut diketahui bahwa PT Kredivo Finance Indonesia adalah perusahaan asing yang bergerak dan beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai pribumi
sebagai orang asli berkewargaan Indonesia tidak mau diperbudak oleh perusahaan asing yang bertindak sewenang-wenang. Kami meminta dengan tegas agar pimpinan PT Kredivo Finance Indonesia untuk bertemu dengan kami. Kami meminta agar hak-hak mantan karyawan, mantan pekerja jasa penagihan yang bekerja di PT Kredivo yang belum dibayarkan pesangon, ganti rugi dan kompensasi harus segera dibayarkan. Sepakat teman-teman? Sepakat teman-teman? Kami juga akan melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja bahwa dalam kontrak PKWTP yang diberikan oleh PT Kredivo Indonesia ada 2 pasal, yang mana dalam pasal itu PT Kredivo Finance Indonesia menolak untuk membayar pesangon, kompensasi dan biaya apapun. Dan harus diketahui bahwa isi kontrak itu berlawanan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kita mendesak Kementerian Tenaga Kerja, Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan sanksi kepada PT Kredivo Finance Indonesia apabila kewajiban untuk membayar pesangon, ganti rugi dan kompensasi tidak segera dipenuhi oleh PT Kredivo Finance Indonesia. Teman-teman sekalian, kita datang ke sini menyadari bahwa hak-hak kita belum terpenuhi, belum direalisasikan oleh PT Kredivo Finance Indonesia. Sungguh miris bukan? Sama karyawannya saja mereka tega dan mampu berbuat hal yang seperti itu. Padahal di semua perusahaan pembiayaan termasuk pinjol, debt collector itu merupakan garda terdepan untuk mempertahankan kemajuan perusahaan. Mereka itu adalah ujung tombak untuk mempertahankan keeksistensian perusahaan. Mereka menempuh segala risiko dan bahaya demi untuk dapat tagihan. Bahkan mereka dibenci, dimaki-maki juga. Dan mereka juga selalu memakan sumpah serapah setiap hari. Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka malah tega, perusahaannya malah tega memberlakukan mereka secara tidak adil dan tidak peduli sama sekali dengan penderitaan para mantan debt collector mereka ini. Ke karyawannya saja mereka berani dan mampu berbuat curang yang seperti ini. Apalagi ke nasabah-nasabah yang menunggak. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang didatangi debt collector lapangan dari Kredivo, tunjukkan video ini. Katakan ke debt collectornya, nggak usahlah galak-galak bang. Nggak usah terlalu capek mati-matian bela pinjol. Ntar juga nasibmu akan seperti mereka ini kok. Tunjukkan video ini dan katakan kepada debt collectornya, kalian tinggal tunggu giliran saja. Nanti akan ada saatnya kalian juga akan mengalami hal seperti ini. Katakan begitu. Bahkan ke debt collector dari pinjol lain juga, katakan seperti itu. Saya yakin banyak yang ngalamin perlakuan seperti ini di pinjol-pinjol lain juga. Hanya saja tidak ada atau belum muncul ke permukaan. Belum lagi belakangan ini kondisinya sangat sulit dan sangat memprihatinkan. Kredit macet saat ini sangat membengkak dengan hampir mencapai 2 triliun. Bayangkan sekitar 1,9 triliun, yaitu hampir 2 triliun, sedang membengkak kredit macet sekarang di pinjol. Tentu itu semua sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pinjolnya. Dan tentu ujung-ujungnya nanti pinjolnya ini pasti akan mengadakan pengurangan atau pemecatan karyawan secara besar-besaran demi untuk mengurangi besarnya biaya operasional supaya perusahaan pinjolnya tidak tutup. Saya tahu itu karena saya pernah bekerja di finance. Finance itu nggak ada bedanya dengan pinjol. Dan hal seperti ini, kondisi seperti ini pernah melanda finance tempat saya bekerja dulu. Dan akhirnya karyawanlah yang jadi korbannya. Nah, hal ini pun saya yakin sedang terjadi saat ini dan akan meledak pada saatnya nanti. Akan melanda besar-besaran pada saatnya nanti. Itu akan terjadi. Pengurangan karyawan pinjol secara besar-besaran. Pemecatan secara besar-besaran.
kita tinggal tunggu waktunya saja. Apalagi saat sekarang ini sedang digerakkan galbay nasional. Makanya bagi kalian yang sedang galbay pada saat ini, yang sedang tidak mampu untuk bayar hutang karena keadaan ekonomi dan kondisi, kalian tidak usah takut ya, kalian tidak usah gentar. Kalian tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menyusahkan diri kalian sendiri. Kalian tinggal tunggu saja masanya. Jadi bagi teman-teman yang galbay dan didatangi debt collector dari pinjol apa saja, silahkan tunjukkan video ini dan katakan kepada mereka, hati-hati loh mas, ini sekarang pinjol-pinjol sedang guncang. Nanti jangan-jangan Anda adalah korban selanjutnya yang akan kena imbasnya. Katakan begitu kepada debt collectornya langsung, supaya debt collectornya berpikir. Jadi nggak usah galak-galak lah mas, nasib kita nggak akan tahu ke depannya. Katakan seperti itu. Debt collector lapangan pinjolnya, pasti mereka akan berpikir dan ketakutan untuk memikirkan hal ini. Apalagi bagi mereka yang cara nagihnya barbar dan sok keras. Jadi jangan takut untuk galbay supaya semakin banyak pinjol yang bangkrut dan tutup. Apalagi pinjol-pinjol yang nggak ngotak bunganya dan juga yang dendanya sangat besar. Apalagi terorannya yang tidak punya etika sama sekali. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih ragu, tidak kuat mental untuk galbay, silahkan bergabung ke grup Facebook P3N. Supaya mental kalian diasah dan dibentuk di dalam grup ini. Supaya kalian tenang menjalani galbay, menjalani hari-hari galbay kalian. Karena di grup ini ada banyak senior-senior galbay yang sudah mengalami pengalaman seperti yang Anda alami sekarang ini. Dan mereka siap selalu untuk membantu Anda, mensupport Anda, mendukung Anda, dan memberikan penjelasan kepada Anda tentang pengalaman mereka yang sudah mereka alami di masa-masa galbay mereka dulu. Sehingga itu akan menguatkan Anda dan akan membuat Anda paham dan tahu bagaimana strategi galbay yang aman dan tepat di suatu pinjol. Jangan lupa di grup juga ada berbagi rejeki setiap bulannya dengan hadiah jutaan rupiah. Dan kita akan berikan kepada banyak pemenang. Anda adalah salah satu calon pemenangnya. Jadi bagi yang mau gabung, silahkan klik link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Ikuti panduannya dan permohonan keanggotaan Anda pasti langsung disetujui oleh adminnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan menambah semangat kalian untuk tetap galbay dan mengurangi ketakutan kalian serta kebingungan kalian ketika kalian saat ini sedang menjalani masa galbay. Jadi semangat galbay teman-temanku sekalian dan salam sahabat.